Assalamualaikum sahabat semuanya, kembali lagi di channel Temiang Horor. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudulkan Pesugihan Tuyul. Sebelum aku memulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan nyalakan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi kebun karet tua dan jalanan tanah yang sunyi, hiduplah seorang pemuda bernama Oki. Ia dikenal sebagai orang yang baik, tapi hidupnya selalu dililit kesulitan. Utang menumpuk, pekerjaan serabutan tak cukup, dan setiap malam ia hanya menatap langit-langit rumah reotnya sambil memikirkan cara bertahan hidup. Suatu malam, Oki didatangi oleh Ian, teman lamanya yang tiba-tiba muncul setelah bertahun-tahun menghilang. Wajah Ian tampak lebih tua dari usianya, matanya cekung, dan senyumnya terasa aneh. "Ada cara cepat jadi kaya, Ki?" bisik Ian pelan. Oki awalnya ragu. Tapi ketika Ian menyebut kata tuyul, jantungnya langsung berdegup kencang. Ia pernah mendengar cerita itu sejak kecil. Makhluk kecil, botak, telanjang, yang mencuri uang untuk tuannya. "Semua ada harganya," lanjut Ian. "Kalau kau berani, ikut aku." Dalam keputusasaan, Oki akhirnya mengiyakan. Malam itu mereka pergi ke rumah Aceng, seorang pria tua yang tinggal di ujung desa, dekat kuburan lama yang sudah tak terawat. Rumahnya gelap, hanya diterangi lampu minyak yang redup. Bau tanah basah dan sesuatu yang busuk menyeruak begitu mereka masuk. Aceng menatap Oki lama sekali, seolah menembus isi pikirannya. "Kau ingin kaya?" tanyanya serak. Oki mengangguk. "Kalau begitu, kau harus siap kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari uang." Tanpa banyak penjelasan, ritual pun dimulai. Oki diminta duduk di tengah ruangan, dikelilingi sesajen aneh, darah ayam, kemenyan, dan sebuah boneka kecil yang menyerupai bayi. Tri dan Sinta, dua orang yang membantu Aceng, mulai melantunkan doa-doa yang tidak jelas bahasanya. Suara mereka bergema, makin lama makin cepat, membuat kepala Oki berdenyut. Lalu tiba-tiba, suara tangisan bayi terdengar. Oki menoleh panik, tapi tak ada siapa-siapa. Tangisan itu semakin keras, melengking, seakan datang dari segala arah. "Jangan bergerak," bentak Aceng. Lampu minyak bergetar. Angin dingin menyapu ruangan. Dan di depan Oki, sesuatu mulai muncul. Sosok kecil, pucat, dengan mata hitam besar tanpa cahaya. Ia merangkak pelan, tubuhnya kurus, perutnya buncit. Senyumnya lebar, terlalu lebar untuk ukuran wajahnya. Tuyul itu menatap Oki. Tangisannya berubah menjadi tawa kecil yang menyeramkan. "Mulai sekarang, dia milikmu," kata Aceng. Sejak malam itu, hidup Oki berubah. Uang mulai datang tanpa ia tahu dari mana. Setiap pagi, selalu ada uang terselip di bawah bantalnya, di dalam lemari, bahkan di saku bajunya. Awalnya ia senang. Ia melunasi utangnya, membeli barang-barang baru, bahkan mulai membangun rumah yang lebih besar. Tapi lama-kelamaan, sesuatu terasa tidak beres. Setiap malam, Oki mulai mendengar suara langkah kecil di dalam rumah. Tawa lirih di sudut ruangan. Kadang, ia melihat bayangan kecil berlari cepat di balik pintu. Suatu malam, saat ia terbangun karena haus, ia melihat sesuatu di dapur. Tuyul itu sedang duduk di atas meja, memakan sesuatu. Oki mendekat perlahan, dan tubuhnya langsung membeku. Yang dimakan tuyul itu adalah bangkai tikus yang masih berdarah. Makhluk itu menoleh, tersenyum. Sejak saat itu, gangguan semakin parah. Uang memang terus datang, tapi Oki mulai sering sakit. Tubuhnya melemah, wajahnya pucat, dan matanya mulai cekung seperti Ian dulu. Ia akhirnya mendatangi Suratmi, seorang wanita tua yang dikenal memiliki ilmu spiritual. Di sana, ia ditemani oleh Yanda dan Amah, dua orang yang juga pernah mengalami hal serupa. Suratmi hanya menggeleng pelan setelah mendengar cerita Oki. "Tuyul itu butuh makan," katanya. "Kalau tidak diberi, dia akan mengambil sendiri." "Apa maksudnya?" tanya Oki gemetar.
Suratmi menatapnya tajam. Energi hidupmu. Oki terdiam. Itu sebabnya kau makin lemah. Dia bukan hanya mencuri uang, tapi juga perlahan mencuri hidupmu. Oki panik. Ia ingin menghentikan semuanya. Tapi Suratmi memperingatkan, tidak semudah itu. Kalau kau ingin lepas, kau harus mengembalikannya. Tapi risikonya besar. Dengan sisa keberanian, Oki setuju. Malam ritual pelepasan dilakukan di tempat yang sama, rumah Aceng. Namun kali ini suasananya jauh lebih mencekam. Angin bertiup kencang, dan suara-suara aneh terdengar dari arah kuburan. Tuyul itu muncul lagi. Namun kali ini, wajahnya berubah. Senyumnya hilang. Matanya menatap Oki dengan kebencian. Ia menjerit. Suara itu membuat telinga semua orang berdengung. Lampu padam. Kegelapan total. Dalam kegelapan itu, Oki merasakan sesuatu memeluknya dari belakang. Kecil, dingin, tapi kuat. Jangan tinggalkan aku, bisik suara anak kecil di telinganya. Oki menjerit. Ritual menjadi kacau. Tri dan Sinta berteriak. Ian tiba-tiba jatuh pingsan. Aceng berusaha mengendalikan situasi. Tapi sesuatu terasa lepas dari kendalinya. Dan saat lampu kembali menyala, Oki sudah tidak bergerak. Matanya terbuka lebar. Mulutnya menganga. Tubuhnya kaku. Tuyul itu tidak terlihat lagi. Sejak malam itu, Oki dinyatakan meninggal tanpa sebab yang jelas. Namun warga desa mulai melaporkan hal aneh. Uang mereka sering hilang. Dan di beberapa rumah, terdengar suara tawa kecil di malam hari. Tawa seorang anak yang tak pernah benar-benar pergi. Kematian Oki tidak pernah benar-benar membawa ketenangan bagi desa itu. Justru sejak malam jasadnya ditemukan terbujur kaku di rumah Aceng, suasana berubah menjadi lebih dingin, lebih sunyi, seolah ada sesuatu yang ikut tinggal di antara mereka. Ian adalah orang pertama yang merasakan kejanggalan itu. Sejak kejadian malam ritual yang gagal, ia tidak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu bermimpi didatangi sosok kecil yang sama, tuyul itu. Namun kini wajahnya berbeda. Tidak lagi hanya tersenyum menyeramkan, tapi penuh kemarahan. Suatu malam, Ian terbangun dengan napas terengah. Ia merasa ada sesuatu di atas dadanya. Berat, kecil, dan dingin. Dengan perlahan ia membuka mata. Dan di sanalah makhluk itu berada. Duduk di atas dadanya, menatap lurus ke wajahnya. Matanya hitam pekat, tapi dari dalamnya seperti ada cairan merah yang mengalir. Mulutnya terbuka, memperlihatkan gigi kecil yang runcing. Kau, yang membawaku, bisiknya. Ian mencoba berteriak, tapi suaranya tertahan. Tubuhnya tidak bisa digerakkan. Makhluk itu kemudian menunduk, dan perlahan menempelkan telinganya ke dada Ian, seolah mendengarkan detak jantungnya. Lalu, ia tersenyum. Sejak malam itu, kondisi Ian semakin memburuk. Tubuhnya kurus drastis, matanya cekung, dan ia sering berbicara sendiri. Aceng yang melihat itu hanya diam. Wajahnya tidak lagi setenang dulu. Bahkan Tri dan Sinta mulai menjauh, merasa ada yang tidak beres. Ini bukan tuyul biasa, gumam Aceng suatu sore. Di sisi lain, Suratmi mulai merasakan gangguan yang sama. Meski ia sudah berpengalaman menghadapi hal-hal gaib, kali ini berbeda. Energi yang ia rasakan lebih gelap, lebih liar. Yanda dan Amah yang tinggal bersamanya mulai sering mendengar suara langkah kecil di atap rumah. Kadang terdengar seperti ada yang berlari-lari, lalu berhenti tepat di atas kamar mereka.
Suatu malam, Amah memberanikan diri keluar untuk memeriksa. Dengan lampu minyak di tangannya, ia berjalan ke halaman belakang. Angin tidak bertiup. Semua terasa diam. Terlalu diam. Lalu, dari atas pohon mangga tua di belakang rumah, terdengar suara tawa kecil. Amah mendongak. Dan ia melihatnya. Tuyul itu bergelantungan terbalik di dahan, menatapnya sambil tersenyum lebar. Matanya menyala merah di kegelapan. Amah menjerit dan menjatuhkan lampunya. Api padam. Gelap total. Keesokan harinya, Amah ditemukan pingsan di halaman. Sejak itu, ia tidak pernah bisa berbicara lagi. Hanya bisa menunjuk ke arah kegelapan setiap malam, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Suratmi akhirnya menyadari satu hal mengerikan. Tuyul itu tidak pernah benar-benar dikembalikan. Ia kehilangan tuannya dan sekarang mencari yang baru. Dan lebih buruk lagi, ia sudah terikat dengan orang-orang yang terlibat dalam ritual malam itu. Satu persatu, Tri adalah korban berikutnya. Ia ditemukan di rumahnya dalam kondisi aneh. Semua uang yang ia simpan berserakan di lantai, tapi bukan itu yang membuat warga ketakutan. Di dinding kamar Tri, terdapat goresan kecil. Seperti tulisan anak-anak. Berulang-ulang. Main, main, main. Dan di tengah ruangan, jejak kaki kecil berlumpur mengelilingi tubuh Tri yang sudah tak bernyawa. Sinta mencoba melarikan diri dari desa itu. Ia tidak tahan dengan semua teror yang terjadi. Namun saat ia berada di dalam bus, menuju keluar kota, penumpang di sebelahnya tiba-tiba menatap ke bawah. Ada anak kecil di bawah kursimu. Sinta membeku. Perlahan ia menunduk. Dan di sana, di bawah kursi sempit itu, tuyul itu sedang meringkuk. Menatapnya. Tersenyum. Bus itu mengalami kecelakaan beberapa menit kemudian. Sinta tidak pernah ditemukan. Kini hanya tersisa Ian, Aceng, dan Suratmi. Mereka berkumpul untuk terakhir kalinya di rumah tua itu. Kali ini bukan untuk ritual pesugihan, tapi untuk mengakhiri semuanya. Atau kita semua mati, kata Suratmi tegas. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar berkali-kali, seolah alam pun ikut marah. Ritual dimulai. Namun sebelum mereka selesai, pintu rumah terbuka sendiri dengan keras. Angin masuk dengan suara melolong. Dan dari kegelapan di luar, muncul puluhan sosok kecil. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Semua tuyul merangkak masuk, mengelilingi mereka. Tertawa. Tangisan bercampur tawa memenuhi ruangan. Ian menjerit histeris. Ia melihat sesuatu yang lain di antara mereka. Oki berdiri di sudut ruangan. Namun wajahnya sudah bukan wajah manusia. Kosong, pucat, dengan mata hitam yang sama. Dia sekarang bagian dari mereka, bisik Suratmi dengan suara gemetar. Aceng mencoba membaca mantra, tapi suaranya tenggelam oleh jeritan makhluk-makhluk itu. Lampu padam. Dan sekali lagi, kegelapan menelan segalanya. Keesokan paginya, warga desa menemukan rumah itu hancur berantakan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada mayat. Tidak ada darah. Hanya jejak kaki kecil di seluruh ruangan. Dan sejak saat itu, desa tersebut dikenal sebagai tempat terkutuk. Orang-orang yang lewat di malam hari sering melaporkan hal yang sama. Suara tawa anak kecil.